Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya mengajak untuk melihat video kelaparan di Yaman. Sementara kita menyaksikan para habib hidup sangat lezat dan nikmat di Indonesia, lupa akan tanah airnya, lupa akan saudara-saudaranya. Maka tidak salah kalau kita menghimbau agar para habib pulang ke Yaman membangun negerinya. Kelaparan di Yaman. Di sini Anda bisa melihat kenyataan derita yang bermacam-macam di Yaman. Di rumah sakit ini penuh anak yang perlu bantuan dari buruknya makanan. Tidak ada tempat di dunia di mana banyak manusia terancam kelaparan seperti di Yaman. Saya pernah di San'a, ibu kota Yaman, sebelum 2 tahun. Dan saya sangat terkejut melihat bagaimana buruknya situasi sekarang. Seorang anak bernama Mut'ab, umurnya 2,5 tahun. Dia menjadi korban kelaparan yang parah di Yaman. Di sisi lain, para dokter memberitahu kami, ada anak lain berumur 2 tahun, namanya Basim. Tak terbayangkan deritanya. Neneknya bernama Nadia, menemani dalam penderitaan dan siksaan. Dia juga perlu bantuan dari buruknya makanan. Basim adalah anak termiskin yang ada di dunia Arab. Tetapi memang perang ini mendorong Yaman ke jurang kehancuran. Mata uang inflasi. Harga makanan melonjak naik berlipat-lipat di bulan-bulan ini. Dr. Najla yang terlatih dari Liverpool berkata, penyelamatan hanya dimungkinkan untuk anak-anak Yaman. Solusi akhir dari krisis ini yaitu menghentikan perang. Sesudah itu semuanya akan bisa berjalan seperti yang diharapkan. Seorang warga ditanya, apakah Anda punya harapan dalam situasi seperti ini? Dia menjawab, menurut saya sekali-kali tidak. Kami tidak punya perlengkapan untuk mendukung apa yang kami lakukan. Dr. Najla selalu siap ke tempat kerjanya setiap hari 3 kali dalam situasi perang. Sekalipun sudah sekian tahun tidak menerima gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, doa saya semoga saudara-saudara selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya, meraih harapan dan cita-cita, bahagia bersama keluarga, menikmati hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Saudara sekalian, memuliakan trah atau itrah Rasulullah adalah wajib. Maka mencari kebenaran nasab para habib yang mengaku sebagai keturunan atau itrah Rasulullah adalah wajib juga. Kaidah usul menyatakan, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun.
sesuatu yang dengannya kewajiban itu tidak bisa sempurna, maka sesuatu itu wajib adanya. Artinya, wasilah untuk mengetahui kalau Habib itu adalah keturunan Rasulullah, dan sementara kita wajib menghormati Rasulullah dan cucunya, maka sesuatu yang bisa menetapkan kalau orang itu keturunan Rasulullah, hukumnya wajib kita pelajari dan wajib kita ketahui. Untuk mengetahui tentang keturunan Rasulullah SAW diperlukan beberapa disiplin keilmuan. Misalnya ilmu sejarah, ilmu nasab, ilmu genealogi, atau filologi. Dengan disiplin ilmu tersebut, Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani berkolaborasi dengan para pakar sejarah, pakar genetika, pakar nasab, pakar filologi, telah berhasil menelusuri jejak para Habib di Indonesia. Penelusuran itu menghasilkan sebuah konklusi yang menetapkan bahwa para Habib yang ada di Indonesia ini, bahkan mungkin dunia, bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasil penelitian ini wajib disampaikan kepada rakyat Indonesia secara keseluruhan. Wabil khusus umat Islam, dan khususul khusus adalah warga Nahdlatul Ulama, karena di tengah-tengah warga Nahdlatul Ulama itulah para Habib yang ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah hidup subur menikmati pendawiran, menikmati hasil doktrin. Lebih dari sekedar informasi tentang kebohongan para Habib yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, kita juga perlu terus-menerus menginformasikan, memberitahu tentang perilaku negatif oknum para Habib yang membodohi umat Islam Indonesia dan memanfaatkan doktrin untuk mendapatkan keuntungan materi. Demi menancapkan cengkramannya kepada umat Islam yang sudah terkena doktrin, para Habib bercerita bahwa Indonesia adalah hadiah dari Wali Tarim Yaman. Katanya, karena para Habiblah Indonesia merdeka. Karena para Habiblah Indonesia diberkahi Allah. Karena para Habiblah Indonesia aman, damai. Karena para Habiblah Indonesia selamat. Karena para Habiblah umat Islam tidak menyembah pohon. Habib bodoh lebih utama dari 70 kiai Nusantara. Maka patuhlah pada Habib. Orang yang bersedekah kepada Habib dijamin masuk surga. Tidak memuliakan Habib, masuk neraka. Secari kertas tulisan Habib ditempelkan mayat, mayat itu akan terbebas dari siksa kubur.
percaya kepada Habib disebut kafir alias tidak beriman. Habib adalah manusia suci yang harus dihormati dan dipatuhi. Itulah doktrin mereka. Ajaran-ajaran doktrin sesat semacam tersebut disampaikan kepada umat Islam agar percaya kepada habaib sebagai wali-wali Allah yang mesti dimuliakan dan diberikan penghormatan dengan memberikan apa saja yang dia mau dan apa saja yang dia minta. Menghormati perilaku para habib yang sudah terbongkar oleh masyarakat, kita bisa simpulkan bahwa ada beberapa hal yang dituju oleh para habib, di mana hal-hal tersebut sangat membahayakan generasi muda. Yang pertama, doktrin sesat dikumandangkan, terus ditebarkan agar bangsa Indonesia dan generasi muda menjadi generasi yang bodoh. Kalau bodoh, mereka akan memanfaatkan kebodohan itu untuk kepentingannya. Yang kedua, ada pengkaburan sejarah Indonesia dan pemusnahan budaya yang buat generasi muda tidak punya kepribadian bangsa, hilang nasionalismenya. Kalau itu terjadi, maka para habib akan menguasai rakyat Indonesia, menguasai negeri ini, dan dia akan buat corak model apa yang mereka maui. Yang ketiga, dengan adanya pemalsuan nasab pejuang bangsa, nasab ulama Nusantara digantikan dengan nasab Ba'alawi atau bin Yahya. Ini akan membuat generasi muda tidak punya kebanggaan terhadap leluhur dan pahlawan bangsanya. Kalau generasi muda sudah mengalami hal yang demikian, maka para habib akan berleluasa menurutkan, mengatur negeri ini mengikuti budayanya dan merasa terhormat di negeri ini karena mereka telah diakui sebagai leluhur, sebagai orang hebat yang ada di negeri ini, sementara bangsa Indonesia justru malah merendahkan leluhurnya sendiri. Atas dasar itulah, maka mari saudara-saudaraku, setanah air rakyat Indonesia, kita sadar. Dan kepada para habib, kita minta, pulanglah ke Yaman. Keberadaan para habib di sini tidak terlalu penting, tidak berguna dan tidak berfaedah, bahkan membahayakan bangsa ini. Rakyat Yaman yang sengsara sangat memerlukan kehadiran para habib. Rakyat Yaman memanggil habib untuk berjihad dan berperang melawan kezaliman. Penderitaan di Yaman memerlukan bantuan para habib. Bukankah para habib
gedebus bisa memberikan Indonesia, kata Habib. Maka pulang dan berkailah Yaman. Seperti kata saudara, kalau saudara bisa memberkahi Indonesia, maka pulanglah dan berkahilah negeri Yaman. Bukankah para Habib Ndobos bisa menciptakan keamanan di Indonesia? Maka pulanglah ke Yaman dan ciptakan keamanan di Yaman. Bukankah para Habib berhalusinasi bisa mendatangkan emas dari dalam bumi? Maka pulanglah dan keluarkan emas dari bumi Yaman untuk kesejahteraan rakyat Yaman yang sengsara saat ini. Saudara-saudara sekalian, itulah himbauan kita kepada para Habib imigran Yaman untuk ingat saudara-saudaranya yang ada di Yaman dan pulang membangun negeri Yaman. Seperti dalam video saya yang saya beri judul Habib Umar Hafid meminta para Habib kembali ke Yaman supaya tidak ngacau di Indonesia. Dan video tersebut sungguh luar biasa, mendapat tanggapan, respon dari para pemirsa. Sekian ratus, sekian ribu komentator sepakat meminta kepada para Habib untuk kembali ke Yaman karena Yaman sangat membutuhkan para Habib. Sekilas akan saya sampaikan screenshot beberapa komentar saudara-saudara saya yang mengharapkan para Habib kembali ke Yaman. Inilah saudara-saudara sekalian komentar dari para pemirsa. Dari Pak Kumis, apa katanya? Usul Kiai, mulai sekarang mereka nggak usah dipanggil Habib, panggil aja namanya langsung, kayak mereka panggil kiai-kiai kita. Contoh si Bahar, si Rijik, si Umar, si Topik, dan sebagainya. Oh, ini. Berikutnya. Nih. Sangat-sangat setuju, Pak Kiai. Semua habaib beserta cicit, cucut, buyut, angkut semua rame-rame. Para kiai dan ulama serta umat bangsa Indonesia mendorong, membantu memulangkan mereka. Setuju agar bangsa Indonesia tenang dan nyaman menjalankan agama. Nih. Semoga dengan kembalinya para Habib ke negara Yaman bisa mensejahterakan warga Yaman. Kami semua rakyat NKRI bisa senang jika ajakan Habib Umar dengan segera dilaksanakan para Habib di Indonesia tak terkecuali. Semoga para Habib di Indonesia berhasil memajukan negeri Yaman. Amin. Saya sangat mendukung kepulangan para Habib ke Yaman untuk memajukan negeri Yaman. Setuju, Yai.
cukuplah Indonesia dipimpin para ulama dan kiai lokal saja. Terima kasih kepada Habib Umar yang telah datang menjemput para Habib keturunan Yaman yang ada di Indonesia untuk kembali balik pulang ke Yaman guna membangun dan memajukan. Waduh, banyak sekali ini, saudara sekalian. Tuh para Habib, ayo tunjukkan nasionalisme tanah leluhur Yaman yang butuh dan sangat membutuhkan para Habib yang kekenyangan di NKRI. Ayo, ayo, semangat. Terima kasih untuk Kiai Nusantara. Saya sangat bangga terhadap pribumi Indonesia. Saya dukung penuh atas kebenaran yang selama ini kita ditindas dengan suatu kebohongan dan kepalsuan. Merdeka Indonesia dan merdeka pribumi. Jadi begitulah saudara sekalian, banyak sekali semuanya setuju meminta kepada para Habib kembali ke Yaman.